Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 orang tersangka atas kasus korupsi komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk sepanjang 2015 hingga 2022. Pihak Kejagung masih terus menggali keterangan dari saksi maupun tersangka untuk mengusut apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat. Kami sudah menetapkan tersangka 16 orang dan HM ini merupakan tersangka yang ke-16. Ya. Saya harus bercerita sedikit tentang apa yang dilakukan oleh HM dari sisi modus operandinya. Ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh HLN. Jadi ini ada garis merahnya antara HM dan HLN. Mereka pertama-tama di tahun 2018 melakukan upaya pendekatan dengan orang-orang PT Timah, dalam hal dan direktur PT Timah yang sudah ditetapkan tersangka. Mereka seolah-olah mau mengakomodir penambang-penambang ilegal yang ada di Bangka Belitung. Kemudian dari sana mereka melakukan suatu upaya pengumpulan orang-orang tambang dan membuat suatu semester. Nah, dari hasil sewa-menyewa dengan semester, dari hasil komunikasi mereka dengan penambang-penambang ilegal, mereka membuat kesepakatan untuk membayar suatu CSR. Yang notabene CSR ini digunakan untuk kepentingan sendiri dan mengalir kepada HLN yang tersangka ke-15 kemarin kami tetapkan. Dan ya dalam 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan, ya, pasal-pasal yang kita sangkakan tentu pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menutup kemungkinan ke depan juga bisa sangkakan dengan Undang-Undang TPPU seperti itu. Kita lihat dari jumlah kerugian yang begitu signifikan, ya 271 triliun tadi disampaikan oleh mbaknya. Tentu ini tidak cukup sampai di sini. Ini akan berkembang terus dan akan terus kami lakukan upaya-upaya penyidikan secara intensif siapa saja yang akan terlibat dan siapa saja yang berpotensi menimbulkan satu kerugian negara dan bersama-sama menyebabkan satu kerugian negara, tentu kami akan lakukan usut ke depannya. Kita sudah melakukan suatu pemeriksaan terhadap puluhan tambang-tambang PT-PT yang bergerak di sana yang melakukan satu penambangan ilegal. 20-an ini kita lakukan suatu pemetaan, ya ternyata PT-PT itu sebagian besar juga dikendalikan oleh beberapa orang dan satu perusahaan. Nah ini yang kita lihat. Nah, ke depannya apakah ini akan kita perluas? Tentu akan kita perluas. Apakah ke depannya kemungkinan korporasi bertanggung jawab dalam perkara ini? Tentu saja seperti itu. Nah, ya, kalau kita lihat dari lahan yang ada di tambang ini di Bangka Belitung, ini luasnya 2 kali lipat dari luasnya Jakarta kalau saya lihat. Dan sangat-sangat rusak kerusakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.